Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Kurang semangat, sekali lagi saya ucapkan shalom. Success people. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Fresh Anointing people say, I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow. Mari bersama kita angkat tangan kita ke surga. Satukan hati kita akan berdoa. Kami angkat tangan kami ya Bapa. Kami angkat tangan kami ya Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami. Kami datang pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Yang diberkati dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pagi ini saudara, saya mau mengajar AKB, adaptasi kebiasaan baru di musim yang baru. Udah ada yang amin. Amin. Saudaraku, di musim yang baru Anda mesti adaptasi dengan kebiasaan baru. Baju musim panas Anda harus tanggalkan di saat musim dingin. Baju musim dingin Anda nggak akan pakai di musim panas. Sebab kalau Anda pakai mantel, atribut, pakai tutup, di musim panas Anda akan kepanasan. Tetapi jika Anda memakai baju musim panas di musim dingin, Anda akan kedinginan. Dampaknya kalau Anda salah kostum akan fatal. Demikian juga di musim yang baru kita harus memakai adaptasi kebiasaan baru. Musim apa ini saudaraku? Ingat beberapa minggu yang lalu saya sampaikan hambaku Musa telah mati. Artinya lupakan kehidupan Mesir, lupakan kehidupan padang gurun. Lupakan saudaraku cara hidup yang membuat bangsa Israel menjadi budak. Selama 40 tahun mereka di padang gurun, memang mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat apa sih yang membuat bangsa Israel gagal masuk Kanaan? Selama 40 tahun muter-muter. Cuman satu saudara, mereka tidak percaya. Padahal kurang tanda ajaib apa yang Tuhan buat atas bangsa Israel. 10 tulah di Mesir, tanda-tanda ajaib laut Tebrau terbelah, tanda-tanda ajaib lagi air yang pahit di Mara menjadi manis. Tanda ajaib lagi gunung batu dipukul dengan tongkat keluar air. Bahkan kalau mereka meragukan Tuhan, mereka tinggal memandang ke atas. Ada tiang awan di waktu siang, ada tiang api di waktu malam. Artinya penyertaan Tuhan, saudaraku, nyata secara fisik. Tidak seperti kita hari ini. Kita percaya Tuhan menyertai tapi kita nggak bisa melihat tiang awan dan tiang api. Maka tepatlah yang Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat bangsa Israel gagal masuk Kanaan? Karena tidak percaya. Dan ketidakpercayaan mereka terekspresi, saya ulangi, ketidakpercayaan mereka terekspresi dengan sikap tidak bisa mengucap syukur. Maka saya simpulkan, orang yang gak bisa mengucap syukur adalah orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Saudara, mari punya cara pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Saudara, kalau Anda gak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada di depan, di tangan saudara, Anda adalah orang yang gak percaya akan penyertaan, penjagaan, dan juga bagaimana Tuhan mengenyangkan saudara. Anda mungkin baru tamat sarjana, Anda bekerja,
di sebuah perusahaan, dan Anda kemudian melihat Anda ada di posisi yang mungkin nggak terlalu tinggi. Atau gaji Anda mungkin salary UMK, ya, UMR. Saudaraku, orang yang nggak percaya akan penyertaan Tuhan akan berkata, "Lala, cuman gaji begini bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan saya? Dengan gaji begini bagaimana masa depan saya nanti?" Itu orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya, dia akan bersyukur, puji Tuhan. Walaupun, saudaraku, puji Tuhan, saya dapat pekerjaan. Puji Tuhan, saya punya gaji, katakan 2 juta UMK. Bersyukur. Orang yang punya gaya hidup bersyukur adalah orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang seperti ini hidupnya akan terus naik dan tidak turun. Amin. Saudara, saya ingat saat saya masih bujangan, rumah pertama yang saya bisa beli dengan keringat saya adalah rumah tipe 21, saudara. Saya renov sehingga jadi beberapa kamar. Saya nampung beberapa orang karena saya dari dulu saya sudah biasa membuka pintu, saudaraku, berbagi dengan orang-orang. Nah, satu kali saya ngobrol dengan tetangga, saudaraku, yang sama-sama tentunya tipe 21. Jangan berpikir tetangga saya tipe 500, saudaraku. Enggak. Karena kalau tipe 21 pasti sebelah kiri kanannya tipe 21, betul? Nah, saya ngobrol, saudaraku, dia baru pindah, kurang lebih beda tipis lah, beda seminggu 2 minggu dengan saya. Saya bilang gini, saudara, karena dia orang seberang, saya bilang gini, bersyukur Pak ya, alhamdulillah sudah punya rumah, kita bisa gini. Saudaraku, saya kaget dengan jawaban dia. Ya, dia bilang gini, Anda sih masih bujangan, punya rumah gini ya bersyukur. Namanya juga bujangan, lah saya Pak udah keluarga. Rumah begini aduh, kayak rumah burung. Ngomong gitu, saudara. Rumahku adalah istanaku. Saudaraku, orang yang gak percaya penyertaan Tuhan, dia gak akan bersyukur sekalipun, walaupun saudaraku, harusnya dia bisa memandang betapa banyak orang yang pengen punya rumah tipe 21. Dia berkata, loh saya sudah punya istri, punya anak, rumah segini, ya rumah burung lah, kata dia. Anda sih masih bujangan. Saudaraku, itu cara pandang yang berbeda. Demikian juga, ini bukan bicara soal berapa yang ada pada saudara, tapi sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Seperti berulang-ulang saya katakan, saya pernah jadi sopir angkutan kota, saya pernah jadi sopir travel, saya pernah jadi tukang loper susu. Tapi Anda boleh tanya sama orang-orang yang mengenal saya dari zaman dulu, saya selalu semangat, saudara. Ya, saya selalu semangat. Anda boleh tanya rektor ITHB, saudara, itu teman saya. Ya, Anda boleh tanya pemilik ITHB, bapaknya, saudara, Pak Bersih Tarigan, saudara. Anda boleh tanya. Saya loper susu, beliau tahu. Saya semangat tetap melayani Tuhan di gereja beliau saat itu sebagai ketua youth pastor. Saya tiap hari bekerja sebagai loper susu. Saya nggak pernah ngomel, nggak pernah ngeluh. Kenapa? Karena saya tahu setiap musim akan berganti. Apa yang saya terima sekarang itu sementara. Karena perjalanan hidup saya selalu naik dan tidak turun. Katakan amin. Saya nyupir angkot penumpang berapapun bersyukur. Nyupir travel Bandung Jakarta penuh. Pulang dari Jakarta kosong, bersyukur, saudaraku. Pokoknya pada waktu inilah gaya hidup di tanah perjanjian. Maka Anda lihat, saya membaca merenungkan 24 pasal dalam kitab Yosua. Dalam 2 hari saya tamatkan tuh kitab Yosua, saya baca lagi, saya renungkan lagi. Kesimpulannya cuma satu, Tuhan yang berperang. Pada waktu saudara mengadaptasi kebiasaan baru di tanah perjanjian, Tuhan yang berperang. Di musim yang baru ini, kalau Anda mengadaptasi, Tuhan juga yang berperang buat saudara. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Maka saudaraku, apa sih kebiasaan baru apa yang Tuhan mau kita lakukan di musim yang baru ini? Yang pertama, percayalah Tuhan yang berperang. Percayalah. Maka dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29, orang-orang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Allah, yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, saudaraku, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, inilah pekerjaan yang dikenan Allah, yaitu, baca sama-sama, hendaklah
kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya. Saudaraku, ada orang, Pak, saya itu bukan gak percaya, cuman ya 90% lah. Kurang 10%, sama dengan tidak percaya. Percaya itu mesti bulat, percaya itu mesti penuh. Habakuk 2 ayat 4 berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Kalau Anda mau hidup, harus mempercayai Yesus sepenuhnya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang dengan vaksin yang belum diproduksi, apa yang kita mau percayai? Anda akan ngerem di rumah? Anda akan terus berkurung? Bisa jadi Anda aman dari COVID, tapi begitu Anda keluar, tubuh Anda nggak kebal terhadap yang lain, saudara. Bahkan di dalam rumah pun bisa kena. Apakah semua satu anggota sekeluarga semua di rumah terus? Satu keluar, bisa jadi. Apa yang harus kita percayai? Sudah, tubuh darah Tuhan. Amin. Kesaksian beberapa orang dari Banjarmasin, Banjarbaru ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Mereka bekerja sebagai tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID dan ada di daerah zona merah. Tetapi saudaraku, mereka lakukan, ikuti, percaya. Makan tubuh, minum darah, deklarasi. Swab kedua, negatif semua. Bukti Allah yang kita sembah lebih dahsyat, lebih besar. Amin. Haleluya. Saya udah keliling kota, saudaraku. Jakarta, Surabaya, Bandung, Pemalang, Cirebon, Solo. 150 hari sekian, nggak ada yang saya lewati tanpa perjamuan Tuhan. Saya ketemu dengan banyak orang. Dan ada satu dokter di Cirebon berkata, Pak, kita ini sama-sama OTG ya. Oh enggak, saya bukan OTG. Saya OYODY, orang dengan Yesus, saudaraku. Siapa yang ODY di sini? Orang dengan Yesus. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Kita bukan OTG, amin. Kita ODY, orang dengan Yesus. Orang disertai Yesus. Katakan yes. Nah, Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita buka, saudara, bahwa kesimpulan dari kitab Yosua 24 pasal adalah Tuhan yang berperang. Nah, terus apa yang kita lakukan? 3 hal kita lakukan, Anda akan menuai kemenangan. Maka tadi saya katakan, di musim panas Anda harus pakai baju musim panas. Di musim dingin, Anda pakai baju musim dingin. Sekarang kita di musim yang baru, saudaraku, kita bukan lagi di Mesir, kita bukan lagi di padang gurun, kita ada di tanah perjanjian. Kita nggak perlu membungkuk untuk mengambil timun, semangka, bawang. Kita cukup memetik ara delima anggur. Katakan yes. Artinya apa, saudaraku? Inilah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anda nggak bekerja, Anda menerimanya. Anda nggak bersusah payah, Tuhan yang memberikannya. Dan itu terjadi di musim yang baru. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Dalam Bilangan pasal Yosua pasal 24 ayat 12 sampai 14 kita lihat. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu sesungguhnya, baca sama-sama. Lebih keras lagi, sesungguhnya, iya, sesungguhnya bukan oleh pedang, bukan oleh panahmu, bukan oleh kekuatanmu. Halo, perhatikan saya. Bukan oleh pedang, bukan oleh panah, bukan oleh kekuatanmu. Aku yang berperang. Dengan cara apa Tuhan berperang? Perhatikan saya. Aku akan melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini akan menghalau musuh-musuhmu. Tabuhan ini apa, Bapak Ibu? Tabuhan ini hasil, yaitu bunyi-bunyian hasil dari binatang-binatang ini. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, binatang-binatang ini adalah lebah yang punya racun, lebah yang menyengat. Dan lebah dalam jumlah jutaan dilepaskan oleh Tuhan untuk apa? Menghalau musuh-musuh Israel.
lebah dalam jumlah jutaan terbang, tentunya bunyinya, saudaraku, menyeramkan sekali. Bunyinya membuat kecut dan tawar hati bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Dan binatang-binatang ini, yaitu lebah, akan menghalau mereka. Jadi saudaraku, di musim yang baru ini, bagian kita ingat, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan pedangmu, panahmu, yaitu apa? Percaya saja Tuhan berjalan di depan saudara, berperang untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah, perlu satu kata, percaya. Maka Yesus berkata, ini pekerjaan yang dikehendaki Allah, percaya. Ternyata mempercayai Dia sepenuhnya tidak mudah. Buktinya bangsa Israel sudah melihat tanda-tanda ajaib, sudah melihat mujizat, sudah melihat tiang awan dan tiang api. Terbukti mereka tidak percaya. Sehingga saudaraku, semua yang lahir di Mesir, hanya beberapa gelintir yang bisa masuk ke Kanaan. Siapa yang bisa memasuk Kanaan? Hanya orang yang percaya, Yosua, Kaleb, dan keluarganya, dan beberapa orang lagi, saudara. Tetapi semua yang lahir di Mesir, hampir sebagian besar, termasuk Musa, mati tanpa masuk tanah perjanjian. Maka di musim yang baru, kenakan adaptasi kebiasaan baru. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Maka saudara, kalau Tuhan memberi tuntunan kepada kita untuk perjamuan Tuhan 10 menit satu hari, jangan tinggalkan. Saat saudara mungkin di perjalanan, saat saudara mungkin di rumah makan, saat saudara mungkin dimanapun, 10 menit setiap jam 7 malam, berhenti sejenak. Imani, deklarasikan, ini tubuh dan darah Tuhan. Katakan yes. Saudara, ya Anda boleh lihat tadi kesaksian-kesaksian saudaraku, suaminya Stefana, namanya Darle, WA saya, Pak ini istri saya. Darle itu saudaraku juga bekerja sebagai apa dia di farmasi, saudara, medrep, tapi istrinya seorang bidan yang bersentuhan, dan adiknya itu tenaga medis yang lain, teman-temannya tenaga medis yang lain, semua swab positif. Mereka lakukan perjamuan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan menyembuhkan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Maka bilang kiri kanan, saudaraku, jangan tinggalkan perjamuan Tuhan setiap malam. Mungkin Anda ada di mobil, berhenti sejenak. Anda ada di perjalanan, berhenti sejenak. Anda lagi bekerja, berhenti sejenak. Anda mungkin lagi main sama istri anak, berhenti sejenak. Adakan perjamuan Tuhan hanya 10 menit satu hari. Kita taruh kepala kita di dada Yesus. Anda akan lihat Tuhan yang menghalau musuh-musuh kita. Dengan apa? Bunyi tabuhan. Tabuhan ini bicara apa? Bunyi yang membuat musuh-musuh cemas, khawatir, takut. Maka Anda akan lihat ayat yang kedua, saudaraku. Ayat yang berikutnya, 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Baca sama-sama. Tanpa susah-susah. Di musim yang baru jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, ini zaman anugerah, zaman kasih karunia. Saya mau tanya kepada saudara, ini yang disebut grace yang hiper. Gimana gak hiper grace? Lu gak susah-susah, lu terima negeri. Lu gak bikin kota, lu diami. Lu gak nabur, lu yang nuwe, lu yang makan. Itulah anugerah dari Tuhan Yesus buat kita. Tepuk tangannya kurang mantap, kurang meriah. Nah, saudara, banyak orang berpikir kok gampang. Memang. Lukisan siapa? Leonardo da Vinci. Perfect, sempurna. Kalau kamu tambahi, nanti kayak film Mr. Bean, saudaraku. Hancur tuh lukisan. Mungkin Anda pikir kurang 1 titik, Anda tambahi, hancur. Karya Yesus di kayu salib sempurna, membuat Anda orang benar, buat Anda menjadi orang berkenan, buat Anda menjadi diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bagian kita apa? Mempercayai.
Mungkin Anda berkata, Pak, iman tanpa perbuatan mati. Betul. Tapi yang dimaksud perbuatan ini bukan perbuatan baik. Perbuatan baik belum tentu perbuatan iman. Perbuatan iman belum tentu baik dalam pandangan kita. Rahab baik apanya secara nilai-nilai masyarakat yang ada. Bagaimana dia mengkhianati bangsanya sendiri. Saat saudaraku tentara kerajaan Yeriko datang kepada Rahab. Kemana? Aku lihat ada pengintai di rumahmu. Rahab berdusta, Rahab berbohong. Dia mengkhianati bangsanya demi keselamatan dirinya, demi dia mempercayai Tuhan Allah Israel. Dia menyembunyikan dua pengintai tadi. Pertanyaan saya, apa bisa dikatakan itu perbuatan baik dengan mengkhianati bangsanya? Dia membohongi tentara kerajaan Yeriko. Apakah itu baik? Tidak. Tapi itulah perbuatan iman. Gara-gara ini Rahab namanya masuk dalam Ibrani 11, yaitu pahlawan-pahlawan iman. Bahkan nama Rahab masuk dalam Matius pasal 1 sebagai silsilah dari Yesus Kristus. Apakah bisa dikatakan perbuatan baik yang Abraham lakukan untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak untuk disembelih di puncak Gunung Moria? Enggak baik. Ayah mana yang bisa dikatakan baik mau menyembelih anaknya? Tapi inilah perbuatan iman. Maka iman tanpa perbuatan iman mati. Iman mesti ditunjukkan dengan perbuatan iman. Hati saya percaya Yesus, itu iman. Saya mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulut saya, itulah perbuatan iman. Saya memberi diri dibaptis, itulah perbuatan iman. Nanggap? Nah, kembali ke tadi saudara. Kembali ke tadi. Yosua, Bapak Ibu bisa perhatikan. Seluruh tanah Kanaan akhirnya ditaklukkan oleh Yosua. Dengan cara apa? Allah yang berperang. Allah yang di depan. Apa yang Yosua lakukan? Percaya. Saudara, maka Anda lihat. Yang kedua yang Yosua lakukan. Yaitu apa? Kalau Tuhan pakai Musa dengan tongkat, Yosua memimpin bangsa Israel dengan hadirat Allah. Tabut Tuhan berjalan di depan. Ada jarak supaya kamu bisa melihat tabut itu, supaya kamu bisa melihat tuntunan Tuhan. Saudaraku, dan tabut itu harus diangkat oleh 4 orang imam. Artinya di musim yang baru ini, saudara harus punya kebiasaan baru untuk Anda memenangkan pertempuran, untuk Anda menaklukkan, saudaraku, kerajaan demi kerajaan yang di depan. Untuk saudara bisa menikmati semuanya, Anda harus mengandalkan tabut Tuhan. Anda harus membawa tabut Tuhan. Anda harus menjadi orang yang membangun tahta untuk Tuhan bersemayam. Anda harus mempersiapkan mercy seat, kursi, tahta, kemurahan untuk Tuhan bermurah hati kepada saudara. Katakan amin. Dengan cara apa saudaraku? 2. Gambar tabut Allah. Di dalam tabut Allah, saudaraku, di atasnya ada darah yang dipercikkan di atas tutup pendamaian. Artinya, ini yang Tuhan berikan hikmat kepada kita. Setiap hari kita membangun tahta Tuhan dengan kita memberitakan kematian Yesus. Waktu kita memberitakan kematian Yesus, tanpa saudara sadari, kita sedang membangun tahta untuk Tuhan bersemayam. Maka kemurahan menjadi bagian kita. Katakan amin. Loh, bagaimana saudaraku? Bukan kemurahan. Anda boleh lihat mujizat 150 sekian hari tiap malam kita perjamuan. Orang yang ada benjolan di leher sembuh. Orang yang divonis positif COVID sembuh. Orang-orang yang sakit mengalami mujizat. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Saat saudara memberitakan kematian Tuhan dengan makan tubuh dan minum darah Tuhan, kita sedang membangun tahta buat Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita membangun tahta untuk Tuhan? Ucapan syukur. Ucapan syukur, katakan dengan saya. Lebih keras lagi. Ucapan syukur. Saudaraku, ucapan syukur kita bisa kita refleksikan dalam bentuk worship.
Ingat Mazmur 22 ayat 3, bukankah dia yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Puji-pujian, ucapan syukur, penyembahan, worship, ibadah. Seperti hari ini kita sedang membangun Mercy Seat. Waktu kita Mercy Seat sudah kita bangun, Tuhan bersemayam. Waktu Tuhan bersemayam, saudara ada dalam naungan Tuhan, aman, terjaga. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Yes. Maka Bapak Ibu, Anda yang tidak ada halangan untuk beribadah onsite, beribadahlah. Kenapa? Saya prihatin jika saudaraku Anda tidak ada halangan. Karena saya melihat saudaraku ada teman-teman yang ke pasar oke, ke mall oke, bekerja oke, sampai ke Tangkupan Perahu, ke Cikole, ke Ciwidey, ke Cimana lagi, oke. Tapi ibadah kok tidak. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tanpa saudara sadari. Saudara punya uang 1 juta. Kalau dicuri 1000 tidak kerasa. Tapi kalau sehari 1000, nggak sampai 1 tahun, 1 juta itu habis. Anda punya iman 1 juta, tapi setiap hari diambil 1000, nggak sampai 1 tahun, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu yang tidak ada halangan secara umur dan yang lain, mari beribadah. Sebab apa? Pertama, yang Tuhan mau di dalam adaptasi kebiasaan baru di musim yang baru, percaya. Yang kedua, membangun tahta, membawa tabut Allah dengan 2 cara, yaitu memberitakan kematian Tuhan secara korporat. Kenapa saudaraku? Secara korporat beda dengan sendiri. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Artinya gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Gereja artinya dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, mereka setiap hari berkumpul bukan untuk apa-apa. Mereka memberitakan kematian Tuhan, makan roti dan minum, makan tubuh dan minum darah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya tidak satupun dari saudara yang memberitakan kematian Tuhan bisa sakit lagi, bisa lemah lagi. Di mana ada darah Yesus, ingat, kuasa darah, iblis harus menghormati darah. 9 tulah gak mengubah status bangsa Israel dari budak tetap budak, tapi darah mengubah bangsa Israel dari budak menjadi orang merdeka, dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi diberkati, dan darah ini mengeluarkan mereka. Mazmur 105 ayat 37 dikatakan, tidak satupun dari mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, semua sehat, kuat, dan makmur. Hal yang sama akan terjadi bagi kita, katakan amin. 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 Nah, saudaraku, sebenarnya apa yang membuat mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian? Saat mereka melihat raksasa. 10 pengintai bersungut-sungut, ngomel, dan berkata, kami belalang, itu raksasa. Saudaraku, apa yang membuat bangsa Israel nggak bisa melawan Goliat? Karena saudaraku, Goliat yang tingginya 3 meter, akhirnya Goliat menjadi 30 meter karena opini, pendapat, omongan seluruh Israel. Goliat semakin menjadi raksasa karena perkataan-perkataan, omongan-omongan orang. COVID-19 juga bisa menjadi sebuah raksasa yang besar karena pendapat-pendapat, opini-opini yang berkembang, saudaraku. Sehingga kita melihat COVID-19, kita nggak bisa melihat Allah yang lebih besar. Betul? Coba Goliat ngomong gini, ayo pas Israel berantem sama gua 1 lawan 1. Namanya perang gak ada aturan. Perang itu mesti curang. Gak ada perang itu saudaraku fair, mana ada. Maka ada namanya mata-mata, spionase. Itu bukti kecurangan. Loh, Goliat nantang 1 lawan 1, tinggi Goliat cuma 3 meter. Pemain basket dari Cungko itu 2 meter 30 cm. Artinya hari ini udah ada 2 meter 30 cm. Orang tertinggi di dunia mungkin. Goliat 3 meter. Katakan saudaraku, Israel tingginya 150 atau 165 kayak saya.
Ngelawan Goliat mungkin gak menang. Keroyoklah Goliat. 100 pakai pedang, masa Goliat gak tetap menang? Jet Li satu dengan 100 orang pakai parang, menang mana? Masih menang Jet Li? Sembarangan, gak mungkin. Nah, saudaraku 100 orang keroyok Goliat, pasti menang. Tapi karena saudaraku Goliat sudah menjadi raksasa yang tingginya 30 meter, bahkan 300 meter. Mereka takut. Betul? Tapi Yosua belajar dari pengalaman ini. Maka pada waktu ngelilingi tembok Yeriko, gak boleh ada yang bersuara. Diam. Di hari terakhir, putaran terakhir, bersorak-sorai, sukacita, tiup sangkakala. Artinya apa? Bersyukur, bersorak, percaya. Dan yang terjadi, tembok Yeriko roboh. Hanya sekali mereka gagal. Ingat baik-baik, hanya sekali mereka gagal di tanah perjanjian saat merebut satu kota kecil dengan 2 huruf, namanya Ai. Di kota Ai mereka gagal. Why? Karena satu keluarga, satu orang namanya Akan tidak percaya Tuhan. Kenapa tidak percaya? Dia berpikir di musim yang baru ini, kalau aku nggak mengambil emas, kain sinear, bagaimana masa depanku? Tuhan berkata, musnahkan semua. Ini milik Tuhan yang harus dipersembahkan. Akan mencurinya. Maka diadaptasi kebiasaan baru. Mungkin dalam suasana, dalam keadaan bisnis, pekerjaan Anda serba masih pas-pasan. Tetap apa yang milik Tuhan, kamu gak boleh curi. Apa milik Tuhan? Pujian, penyembahan. Ada orang berkata, Pak, khotbah Bapak bagus, saya diberkati. Oh, luar biasa, Pak. Kasih karunia. Ada yang bilang kemarin di Cirebon, Pak, waduh pelayanan Bapak maju pesat. Kasih karunia. Kita jangan curi pujian, kemuliaan, semua untuk Tuhan. Yang kedua, perpuluhan jangan dicuri. Saudaraku, orang yang tidak memberi perpuluhan, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Karena dia takut, bagaimana saya bisa hidup? Oh, enggak dipotong perpuluhan aja enggak cukup, apalagi dipotong. Saudaraku, orang enggak mempercayai Tuhan. Maka ingat, kalau Anda mau mengalami kemenangan, percayai Tuhan. Yang kedua, angkat tabut Tuhan, bangun tahta. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 14. Ini dia. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Sama-sama baca. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang nenek moyangmu sembah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Tapi kamu beribadalah kepada Tuhan. Katakan yes. Bapak Ibu ingat, yang ketiga, jadi 3 hal, adaptasi kebiasaan baru, percaya. Katakan dengan saya. Sepenuhnya, bilang kiri kanan, bilang pada dirimu sendiri, percaya. Yang kedua, angkat tabut Allah. Yaitu apa? Membangun tahta. Dengan cara apa? Beritakan kematian Tuhan. Dan apa? Ucap syukur lewat pujian, penyembahan, worship. Dan yang ketiga, tetap beribadah. Percaya, burung di udara aja Tuhan pelihara. Selai rambut di kepalamu gak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi kalau hari ini sudah gak ada rambut di kepala saudara, itu pun seizin Tuhan. Udah ada yang amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya Agus, agak gundul sedikit, seizin Tuhan. Anda, saudaraku, Abbas. Bukan Abbas, agak banyak. Ya, agak banyak sekali, seizin Tuhan. Atau sama sekali pelontos, itu juga seizin Tuhan. Betul? Amin? Katakan amin. Nah, maka yang terjadi, saudaraku, kalau orang-orang Israel yang mati di padang gurun itu dihidupkan lagi dan melihat teman-temannya bisa masuk Kanaan dan ngalahkan bangsa Enak, ngalahkan bangsa-bangsa raksasa, dan mereka ngerti tujuannya apa, mereka akan kecele. Oh, jebule, ternyata raksasa-raksasa itu ada supaya apa? Ayat 13, kita baca sama-sama. Ternyata raksasa-raksasa itu membangun negeri supaya kamu yang memilikinya. Raksasa-raksasa itu mendirikan kota-kota supaya kamu mendiaminya. Raksasa-raksasa itu, saudaraku, menanam zaitun, menanam gandum supaya kamu yang menikmatinya tanpa susah payah. Betul? Setuju? Artinya kalau hari ini di depan saudara ada raksasa yang menghalangi pekerjaan,
ada raksasa yang menghalangi bisnis, ada raksasa yang menghalangi pelayanan. Sebenarnya ucap syukur. Kamu belum tahu, itu belum selesai. Film kalau nggak ada penjahatnya nggak seru. Oh enggak, amin. Coba James Bond begitu keluar, nggak ada musuh, seru nggak? Ujung-ujung pemenang, lo lawannya mana? Jadi kalau hari ini di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan ada tantangan, ada raksasa, kamu bilang belum selesai. Endingnya happy ending. Endingnya happy ending. Kenapa? Ternyata raksasa-raksasa itu, saudaraku, sengaja dibiarkan Tuhan. Perhatikan saya, sengaja dibiarkan Tuhan untuk mempermudah saudara. Katakan yes. Berarti kalau ada tantangan, kamu apa? Bersyukur. Bilang sama saya apa? Kenapa? Karena justru dipakai Tuhan untuk mempermudah jalanmu. Kalau nggak ada Goliat, Daud nggak dipromosikan. Betul? 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 Nah, saudaraku, angkat tangan baca ayat 13. Saya baca buat saudara, saudara tinggal mengaminkan. Demikianlah Tuhan akan memberikan kepadamu negeri yang kau peroleh tanpa kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamu yang diam. Kebun anggur, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamu. Siapa yang akan memakannya? Bangkit berdiri, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan sekarang buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.